Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video ini Miss akan lanjutkan tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Setelah di video sebelumnya kita bahas tabung, di sini kita akan bahas kerucut. Yang poin-poin yang dibahas tetap sama, unsur-unsurnya, lalu luas, serta volumenya. Simak baik-baik ya. Miss ingatkan kembali, bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung ya. Jadi ada sisi lengkungnya. Kalau kelas 8 kemarin kita pelajari bangun ruang sisi datar. Jadi ada perbedaannya. Nah, di video ini kita akan bahas tentang kerucut. Nah, kerucut itu apa sih? Nah, kerucut itu adalah bangun ruang. Kalau bangun ruang itu berarti 3 dimensi ya. Dia mempunyai alas yang berbentuk lingkaran dan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Oke, sekarang bentuk-bentuknya seperti ini. Ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tabung. Nah, di video ini insya Allah kita akan kupas tentang kerucut. Nah, nanti tinggal satu bangun ruang lagi ya, insya Allah di video selanjutnya. Unsur-unsur kerucut. Apa aja sih unsur-unsur kerucut? Nah, ini ada gambar kerucut ya. Di bagian apa unsur-unsurnya adalah yang pertama ada sisi. Nah, pada kerucut sisinya ada dua, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, ini yang diarsir nih. Ini adalah sisi alasnya. Lalu satu lagi sisi lengkung. Nah, sisi lengkung ini yang tidak diarsir, sisi tegaknya nih. Ya, ini namanya sisi lengkung, nanti disebutnya dengan selimut. Jadi istilahnya mirip sama kayak tabung ya. Selanjutnya ada tinggi. Nah, tinggi itu jarak dari titik puncak. Nah, titik puncaknya ini C ke pusat bidang alas. Nah, alasnya lingkaran, pusatnya di O. Maka jarak dari C ke O itu dinamakan tinggi. Dinotasikan dengan huruf T, T kecil. Lalu ada yang namanya jari-jari. Jari-jari ini jarak dari titik pusat ke lingkarannya. Kalau di sini gambarnya berarti jari-jari itu OA, OB itu jari-jari. Biasanya dinotasikan dengan huruf R, ya, R kecil. Dan tambahannya di tabung kemarin nggak ada garis ini ya. Kalau di kerucut ada tambahan garis pelukis. Nah, ini jadi garis-garis pada selimut kerucut. Jadi sebenarnya nggak kelihatan garisnya ya. Jadi kita bantu, jadi kita lukis sendiri, makanya garis pelukis. Garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Nah, jadi banyak nih ya garis-garisnya. Nah, biasa dinotasikan dengan huruf S. Ya, notasikan dengan huruf S. Nah, ini unsur-unsurnya. Selanjutnya sifat-sifatnya. Sifat-sifat kerucut apa aja? Pertama, dia memiliki dua buah sisi, yaitu alas, sisi alas dan sisi lengkung. Lalu dia tidak punya rusuk, tapi punya satu titik sudut. Lalu dia tidak memiliki diagonal bidang dan bidang diagonal. Jadi nggak punya ya, dia tidak punya diagonal bidang maupun bidang diagonal. Lalu dia juga jaring-jaringnya terdiri atas lingkaran dan juring lingkaran. Nah, nanti kita lihat jaring-jaringnya seperti apa. Yang pertama, luas sisi kerucut. Nah, ini luas sisi kerucut. Nih jaring-jaringnya ya. Jadi kalau kita buka, si kerucut ini, yang alasnya ini bentuknya lingkaran. Nah, yang selimutnya itu bentuknya menjadi juring lingkaran. Nah, masih ingat ya, juring lingkaran materi kelas 8. Nah, luas alas. Nah, jadi kan sisinya tadi ada dua ya, ada alas dan selimut. Nah, luas alas itu sendiri karena bentuk lingkaran, maka rumusnya PR kuadrat. Lalu ada garis pelukis. Garis pelukis itu disebut juga apotema. Ya, apotema itu nanti lambangnya S, caranya adalah pakai Pitagoras. Ya, jadi nanti bisa pakai triple Pitagoras juga atau mau pakai rumusnya juga boleh. Karena kita lihat di sini kan tadi tegak lurus di sini ya, antara T dan R. Nah, maka membentuk segitiga siku-siku. Nah, maka garis pelukisnya itu sebagai sisi miringnya adalah
akar dari kuadrat jumlah T dan R-nya. Gitu. Nah, luas selimut sendiri dirumuskan dengan PRS. Luas sisi, luas sisi kan berarti luas alas ditambah luas selimut, maka PR kuadrat ditambah PRS. Atau kita faktorkan, PR-nya bisa kita keluarkan, PR kuadrat dibagi PR menyisakan R, PRS dibagi PR jadi S. Sehingga luas sisi kerucut itu adalah PR dikali R tambah S. Nah ini bisa diperhatikan. Garis pelukis pada kerucut, nah ini kerucut ya, garis pelukisnya ini kalau kita buka dia akan menjadi jari-jari pada selimutnya. Ya, jadi di sini S, kalau dibuka di juring lingkarannya itu adalah R-nya. Nah, kalau si keliling alas kerucut, nah ini jadi lingkarannya, keliling lingkaran ini itu sama kayak panjang busur selimutnya atau panjang busur dari juring lingkarannya. Begitu, ya. Ini terkadang dibutuhkan informasi ini untuk mengerjakan soal-soalnya nanti. Oke, kita coba latihan soal luas-luas sisinya ya. Yang pertama, diketahui diameter alas kerucut panjangnya 14 cm dan garis pelukisnya 25 cm. Kita diminta ada 4 pertanyaan nih, ada luas selimut, ada luas alas, tinggi, dan luas sisi. Nah, tuliskan lagi di sini rumus-rumusnya biar sambil ngafalin ya. Seperti biasa, kita tuliskan dulu informasi yang diketahui apa saja. Pertama kita punya diameter. Diameter dilambangkan D itu adalah 14 cm. Nah, Miss biasa suka pakai R. Maka jari-jarinya setengahnya dari diameter yaitu 7 cm. Lalu apalagi yang diketahui? Garis pelukis, berarti S. S-nya adalah 25 cm. Nah, lalu diminta tentukan luas selimut. Nah, langsung aja ya, yang A kita diminta mencari luas selimut. Luas selimut rumusnya adalah PRS. Nah, jadi diketahui semua informasinya. P-nya 22/7 dikali R-nya 7 dikali S-nya 25. Nah, ini bisa kita sederhanakan, menyisakan 22 kali 25, jadi 550 cm persegi. Lalu yang B-nya, B-nya diminta luas alas. Luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi PR kuadrat. P-nya 22/7, R-nya 7 kali 7. Sederhanakan, 22 kali 7, 154 cm persegi. Luas selimut dapat, luas alas dapat. Gampang ya, tinggal masukin aja. Nah, sekarang diminta cari tinggi. Nah, tingginya berapa? Kalau Miss gambarkan ya seperti ini, maka kan S-nya yang ini. S-nya adalah 25, lalu R-nya itu 7. Berapa tingginya? Maka pakai Pitagoras ya. Yang ditanya sisi penyiku, maka mencarinya dikurang. 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. 625 dikurang 49. Berarti sama dengan akar dari 576. Sama dengan 24 cm. Nah, ini kalau pakai rumus. Tapi kalau yang ingat triple Pitagoras, ada ya triple Pitagorasnya 7, 24, 25. Nah, ini kalau pakai triple Pitagoras. Jadi kita nggak usah pakai rumus Pitagorasnya. Tapi syaratnya harus ingat ya, materi kelas 8, triple Pitagoras. Lalu selanjutnya yang pertanyaan terakhir, luas sisi. Maka luas sisinya adalah kita tinggal masukin semua pokoknya nih. PR kali R tambah S, 22/7 dikali R-nya 7, 7 tambah S-nya 25. Sederhanakan, jadi 22 dikali 32. 22 dikali 32 itu adalah 704 cm persegi.
Oke, mudah ya. Jadi nomor 1 ini kita tidak perlu ribet-ribet, cukup masukin semua ke rumus angka-angkanya ya. Yang penting teliti menghitungnya. Kita coba variasi soal berikutnya ya. Nah, ini luas selimut sebuah kerucut adalah 440. Nah, luas selimutnya udah diketahui. Lalu panjang garis pelukisnya 20. Yang ditanya luas alas kerucut. Nah, rumusnya Miss ingatkan lagi di sini. Tulis dulu yang diketahui. Luas selimut. Nah, luas selimutnya itu adalah 440 cm persegi. Lalu panjang garis pelukisnya 20 cm. Yang ditanya luas alas itu PR kuadrat. R-nya belum punya, tapi kita punya luas selimut. Rumus luas selimut apa? Pi R S. Nah, kita bisa gunakan ini untuk mencari R-nya. 440 sama dengan, kita pakai apa nih? Kalau kita lihat 44 itu kan kelipatan 22, maka pi-nya enak pakai 22/7. Dikali R dikali 20. Nah, tinggal kita sederhanakan. Atau langsung kita kali silang juga boleh. Maka R sama dengan 440 dikali 7 dibagi 22 kali 20. Nah, ini boleh dicoret nolnya, sederhanakan. 22 kali 2, 44. Habis. Sisanya tinggal 7. Dapat jari-jarinya. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanya adalah luas alas. Luas alasnya bentuknya lingkaran. Jadi pi R kuadrat. Pi-nya 22/7 dikali R-nya 7 kali 7. Coret-coret. 22 kali 7, 154 cm persegi. Jadi mudah ya. Tetap rumusnya mah itu-itu aja. Kita tinggal masukin. Cuman ada variasinya sedikit ya. Kalau biasanya kita langsung mencari luasnya, hitung dapat. Nah ini yang ditanya jari-jarinya dulu. Gitu. Jadi intinya adalah tetap rumusnya sama. Tinggal ketelitian menggunakan rumus. Nah ini jadi prinsip ini ya. Di sini nih mudah-mudahan kalian tidak salah. Jadi kalau Miss bilangnya sih ini penyelesaiannya kali silang. Maksudnya apa? Jadi ketika kita nyari R di sini ya, maka kali silangnya gimana? Ini 440 kali 7. Ya, 440 kali 7 dibaginya bagi temennya R. Jadi R itu temennya sama siapa aja? Temennya kan 22 sama 20, maka dibagi. Ya, jadi prinsipnya gitu. Oke, ini mudah. Sekarang kita masuk ke volume. Volume kerucut. Nah, ini kerucutnya ya. Intinya kan ini ada tinggi, ada jari-jari, ada garis pelukis. Nah, kerucut ini sebenarnya setipe sama limas ya. Kalau tabung dengan prisma, kalau kerucut dengan limas. Limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau limas, rumus volumenya apa? 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, karena kerucut alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. Nah, ini kalau kita pakai luasnya pakai jari-jari. Nah, kalau kita pakai diameter, karena luas lingkaran itu adalah 1/4 pi D kuadrat, maka dikali 1/3 jadi 1/12. Nah, bebas mau pakai rumus yang mana, tergantung yang diketahui. Sekarang kita coba soalnya. Pertama, jika diketahui tinggi kerucut 7 cm dan volumenya 264 cm persegi, hitunglah jari-jarinya. Nah, rumusnya Miss tulis di sini ya. Tulis dulu yang diketahui. Pertama, tingginya 7 cm. Volumenya 264 cm kubik. Hitunglah jari-jarinya. Nah, jari-jarinya berapa? Karena volume yang diketahui, kita gunakan rumus volume.
Rumus volume adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, langsung kita masukkan angkanya ya. 264 sama dengan 1/3 kali 22/7 kali R kuadrat kali T-nya 7. Nah, ini boleh disederhanakan dulu nih. Seret. Kali silang. Nah, berarti R kuadrat sama dengan 264 dikali 3 dibagi 22. 264 dibagi 22 itu adalah 264 dibagi 22 adalah 12. 12 dikali 3 adalah 36. Nah, R kuadrat sama dengan 36, maka R-nya adalah akar dari 36 sama dengan 6 cm. Oke, mudah ya? Mudah, jadi tinggal gunakan rumus. Mau apapun yang dicari, rumusnya tetap sama. Oke, coba variasinya nih. Sekarang Miss coba gabungkan antara rumus luas dan volume. Nah, ini ada diketahui luas selimutnya 550, lalu ada garis pelukisnya 25 cm. Yang ditanya volumenya. Rumus-rumusnya Miss tulis di sini. Pertama, biasa yang diketahui kita tulis dulu. Luas selimut 550 cm persegi. Lalu garis pelukis 25 cm. Ditanya volume. Nah, volume butuh apa sih rumusnya? Oh, butuh R sama T. Nggak ada yang diketahui semuanya. Nah, maka harus kita cari dulu semuanya nih. Satu persatu. Pertama, karena yang diketahui luas selimut, kita cari dulu pakai rumus luas selimut. PRS. Luas selimutnya adalah 550. Pi-nya kita pakai 22/7 ya. Kali R kali S-nya 25. Kali silang, maka R-nya sama dengan 550 kali 7 dibagi 22 kali 25. Ini boleh dicoret nih. 550 dibagi 25 berarti berapa? 22. Nah, ini habis deh. Sisanya tinggal 7. Maka R-nya sama dengan 7 cm. Terus apalagi kalau nyari volume yang belum diketahui? Oh, tingginya. Nah, pakai konsep Pythagoras lagi. S-nya ada 25, R-nya 7. Nggak usah dicari ya, di nomor sebelumnya kan udah ya. Jadi ini adalah 24. Maka dapatlah tingginya sama dengan 24 cm. Baru kita cari volumenya. Volume adalah sepertiga pi R kuadrat T. 1/3 kali 22/7 kali R-nya 7 kali 7 kali 24. Coret. 24 bagi 3, 8. Jadi 22 kali 7 kali 8. 1, 2, 3, 2 cm kubik. Gitu. Mudah ya, jadi mau soalnya seperti apapun rumusnya ternyata itu aja ya. Jadi tinggal bolak-balik aja posisi angka-angkanya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalian teliti kalau ngerjain ya. Matematika itu dia practice make perfect. Jadi kalian harus belajar, berlatih terus ya. Belajarnya jangan mudah menyerah ya, karena semakin kalian sering berlatih, maka kalian akan semakin mahir. Oke, kalau ada yang kurang paham seperti biasa, disimak lagi videonya. Kalau masih mentok, tanya Miss, komen aja di video ini. Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.